Jumlahnya sangat sedikit. Jadi kalau ada yang omong-omong bilang ribuan atau sampai ratusan ribu, saya pengen orang itu datang ke saya. Ya, jadi nggak usah macam-macam, datang ke saya, tunjuk angkanya di mana. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan Pak, saya contohkan satu, sebentar Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara Pak. Ya, disingkat Pak, kan? Ya. Sudah 1:30 ini. Betul, sedikit saya minta waktunya Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik Pak. Baik Pak. Disingkat Pak. Ya. Sudah artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi saya mohon harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk TAP MPR agar komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Ya. Akhirnya terbongkar. Pemecatan Ruslan Buton di TNI AD karena tolak TKA Cina. Pemirsa yang terhormat, hari ini Mahakarya Cendana akan menyajikan berita terbaru, terkini, terupdate. Tapi sebelum Anda lanjutkan berita kami, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar pemirsa tidak ketinggalan informasi terkini. Kuasa hukum pemecatan Ruslan Buton dari TNI karena dia tolak TKA Cina masuk ke Maluku. Tribunnews.com, Jakarta. Kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tahta Singarimbun, angkat bicara soal kabar kliennya dipecat dari prajurit TNI AD karena tersandung kasus pembunuhan pada 2017 lalu. Menurutnya, pemecatan tersebut bernuansa politis. Pada 2017 lalu, Tonin mengatakan Ruslan Buton diketahui masih menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau. Ketika menjabat, kliennya kerap bertindak tegas terhadap adanya tenaga kerja asing TKA Cina masuk ke daerahnya. Jadi, Ruslan itu pada 2017, dia tangkap TKA Cina yang di Maluku Utara. Orang Cina bawa visa turis bekerja di perusahaan pertambangan. Gak usah ku kasih tahu lah PT-nya. Dia tangkap karena dia komandan di daerah sana, kata Tonin kepada Tribun News Minggu 31 Mei 2020. Ketika menangkap, Ruslan sempat dilobi petugas atau pejabat yang tidak disebutkan namanya agar melepaskan TKA Cina yang ditahan. Bahkan saat itu, kliennya sempat disuap agar bisa melepaskan seluruh TKA tersebut. Kapten Ruslan, selaku komandan operasional mengatakan, kalau uang itu tidak ada kaitannya dengan kelima TKA, maka akan saya terima. Tapi kalau uang tersebut untuk melepaskan kelima TKA, maka akan saya tolak, kata Tonin menirukan ucapan Ruslan saat itu. Penolakan inilah yang diduga menjadi penyebab kliennya mulai diincar agar turun dari jabatannya. 4 bulan setelahnya, markas sekaligus asrama TNI yang didampingi diserang oleh seorang pria bernama Lagode. Saat penyerangan itu, Lagode pun terbunuh saat mencoba menyerang markas TNI AD. Yang dibunuh ini Lagode Red, bukan petani. Yang dibunuh
ini preman. Sudah 2 kali bunuh orang itu, narapidana itu, keluar masuk penjara, jelasnya. Dia serang markas, terus kalau serang markas biarin. Kok dibiarin sih? Nyerang markas tentara itu asrama lah, tapi ada kesatuannya juga, sambungnya. Kasus pembunuhan inilah yang menyeret Ruslan ke mahkamah militer. Ia menuturkan, proses jalannya persidangan pun seolah didesain bahwa kliennya harus didepak dari militer. Itu jelas didesain, dia harus dipecat. Pokoknya dia harus dipecat. Kenapa? Karena dia yang bikin TKA Cina di sana susah masuk. Berarti direkomendasikan preman itu untuk mengganggu kan, ujarnya. Sebagai informasi, saat menjabat Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau, Ruslan terlibat dalam kasus pembunuhan Lagode pada 27 Oktober 2017. Lagode ini disebut-sebut sebagai seorang petani. Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan memecatan dari anggota TNI AD kepada Ruslan pada 6 Juni 2018 lalu. Diberitakan sebelumnya, Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo, Wasuba Dusun Lacupe, Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis 28/5/2020 kemarin, tanpa ada perlawanan. Penangkapan oleh tim gabungan Satgasus Merah Putih bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton ini karena adanya laporan yang masuk ke SPKT Bareskrim Polri dengan nomor LB-B-0271-2020 Bareskrim tanggal 22 Mei 2020. Terpisah Kabid Humas Polda Sultra AKBP Ferry Walitunkan menjelaskan, dalam penangkapan itu tim menyita sebuah telepon genggam beserta SIM card dan 1 kartu tanda penduduk KTP milik Ruslan Buton. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku rekaman suara yang meminta Presiden Jokowi mundur itu adalah benar suaranya dia. Rekaman dibuat tanggal 18 Mei 2020, direkam menggunakan barang bukti telepon genggam milik pelaku, kata Ferry. Usai merekam suara pelaku kemudian menyebarkan ke grup WhatsApp Serdadu Ekstrimatra hingga akhirnya viral. Kini kasus ditangani Mabes Polri. Sementara Polda Sutra dan jajaran hanya mendampingi penangkapan. Diketahui, Ruslan membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk video dan viral di media sosial. Pada 18 Mei 2020, Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima oleh akal sehat. Ruslan juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden. Namun, bila tidak mundur, bukan menjadi susah keniscayaan, akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, tutur Ruslan di video itu. Akhirnya terbongkar. Pemecatan Ruslan Buton di TNI AD karena tolak TKA Cina. Pemirsa yang terhormat, hari ini Mahakarya Cendana akan menyajikan berita terbaru, terkini, terupdate. Tapi sebelum Anda lanjutkan berita kami, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar pemirsa tidak ketinggalan informasi terkini. Kuasa hukum pemecatan Ruslan Buton dari TNI karena dia tolak TKA Cina masuk ke Maluku. Tribunnews.com, Jakarta. Kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tahta Singarimbun, angkat bicara soal kabar kliennya dipecat dari prajurit TNI AD karena tersandung kasus pembunuhan pada 2017 lalu. Menurutnya,
Pemecatan tersebut bernuansa politis.